Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara tidak terlepas dari sejarah perjuangan rakyat di Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Sejarah DPR dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP oleh Presiden Soekarno pada tanggal 29 Agustus 1945. Tanggal peresmian KNIP tersebut 29 Agustus 1945 dan dijadikan sebagai tanggal dan lahirnya DPR. Sistem parlementer di Indonesia memiliki catatan sejarah yang tak lepas dari tempat diskusi dan sidang keputusan negara direncanakan. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, merupakan lembaga hukum yang menjadi perwakilan rakyat di Indonesia dan memiliki peran dalam pembuatan undang-undang, pengawasan pemerintah, dan mewakili suara rakyat. Untuk yang pertama, apa aja sih yang menjadi fungsi DPR itu? Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPR memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi legislatif, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Oke. Lalu terkait dengan fungsi legislasi, tugas dan wewenang DPR apa aja sih? Baik, terkait dengan fungsi legislasi, tugas dan wewenang DPR ada: 1. Menyusun program legislasi nasional. 2. Menyusun dan membahas rancangan undang-undang. 3. Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD. Selanjutnya 4. Membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden atau DPD. Kelima, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden. Dan keenam, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan jadi undang-undang, begitu. Nah, untuk soal anggaran, apa aja sih tugas dan wewenang DPR itu? Kalau soal anggaran? Untuk soal anggaran, tugas dan wewenang seorang DPR itu yang pertama memberikan persetujuan atas atau RUU tentang APBN yang akan diajukan oleh Presiden kan. Terus yang kedua, memperhatikan pertimbangan DPD atau RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan, dan agama. Terus yang ketiga, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Terus yang keempat atau yang terakhir, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dah. Oke. Ya. Kemudian apa aja fungsi pengawasan yang menjadi tugas dan wewenang para DPR? Oke, baik. Jadi fungsi pengawasan dan menjadi tugas wewenang DPR itu adalah: yang pertama, menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Terus yang kedua, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain. Lalu mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Dan yang ketiga, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi. Lalu mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lainnya. Lalu yang keempat, memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Dan yang kelima, memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden. Dan yang terakhir, ada memilih 3 orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan kepada Presiden. Nah, untuk kinerja DPR nih, apa aja sih yang dilaksanakan di periode 2014 sampai 2019 ini? Tentu kinerja yang sudah dilaksanakan oleh DPR tahun 2014 sampai 2019 itu dalam 1 tahun awal periode menuai banyak sorotan dan juga kritikan. Hal ini tidak lepas dari minimnya implementasi fungsi DPR sebagai wakil rakyat yang memiliki fungsi salah satunya dalam bidang legislasi. Ya. Apa aja hasil implementasi DPR pada saat ini? Oke, selama 1 tahun kinerja DPR dalam rangka implementasi fungsi legislatif tidak banyak prestasi yang membanggakan sebenarnya. Rakyat yang memberikan kepercayaan penuh kepada DPR justru dibalas dengan tindakan dan kinerja yang tidak maksimal. Rakyat yang tidak merasakan kinerja yang sungguh-sungguh dari DPR, para DPR, untuk memperjuangkan berbagai kepentingan rakyat seperti kita. Nah, untuk
tahun jabatannya nih, berapa sih masa jabatan untuk satu periode itu? Untuk satu periode masa jabatan anggota DPR itu sampai 5 tahun. Oke, ya lanjut. Untuk saat ini anggota DPR itu ada berapa? Jadi anggota DPR untuk saat ini tuh dari 2019 sampai 2024 ada 575 anggota Dewan di Indonesia. Nah, untuk komisi yang ada di DPR nih, apa aja sih? Seperti yang kita lihat, saat ini ada 11 komisi yang ada di DPR. Masing-masing memiliki fungsi masing-masingnya di DPR tersebut. Oke, membahas tentang komisi. Apa saja tugas dari komisi 1 sampai 5 di DPR? Baik, untuk tugas Komisi 1 sampai 5 di DPR mungkin kita sering melihat di televisi ada Komisi 1 sampai 5 dan bahkan ada sampai 11. Dan Komisi 1 DPR memiliki ruang lingkup tugas di bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen. Jadi mereka juga mempunyai mitra kerja, yaitu seperti Kementerian Pertahanan RI, Kominfo, BIN RI, dan Badan Cyber dan Sandi Negara, kemudian Lembaga Sensor Film Indonesia, Kementerian Luar Negeri, dan Badan Keamanan Laut RI. Nah, yang kedua, Komisi 2 DPR. Komisi 2 DPR ini memiliki tugas di bidang urusan dalam negeri atau di dalam negeri kita Indonesia, seperti juga pemilu dan sekretariat negara dengan mitra kerja seperti KPU, sekretariat negara, ANRI, BKN dan lain sebagainya. Kemudian Komisi 3 DPR memiliki tugas dalam bidang hukum, HAM dan keamanan. Mereka juga memiliki mitra kerja seperti Komnas HAM, KPK, Polri, BNN, Kemenkumham dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah Komisi 4 DPR. Komisi 4 DPR memiliki ruang lingkup tugas di bidang infrastruktur dan pembangunan dengan mitra kerja seperti BMKG dan juga PUPR. Dan Komisi 5 DPR memiliki ruang lingkup tugas di bidang, saya ulangi, Komisi 4 DPR memiliki ruang lingkup tugas dalam bidang maritim, pangan, kehutanan dan pertanian, dan juga mitra kerjanya seperti Bulog, Badan Restorasi, Gambut dan lain sebagainya. Dan kelima, Komisi 5 DPR memiliki ruang lingkup tugas di bidang infrastruktur dan pembangunan dengan mitra kerja seperti BMKG dan PUPR. Begitu. Nah, tadi ngomong soal komisi 1 sampai 5 ya. Nah, untuk komisi 6 sampai 11 itu apa di situ guys? Kalau tugas komisi 6 sampai 11 itu, kalau untuk yang ke-6 memiliki tugas di bidang industri dan investasi serta persaingan usaha dengan mitra kerja seperti BPKN, terus KPPU, Kementerian Perdagangan, BUMN, terus sama Badan Standarisasi Nasional. Kalau untuk Komisi 7 DPR, dia mempunyai ruang lingkup di bidang energi, riset dan teknologi, terus lingkungan hidup dengan mitra kerja seperti BPPT dan Batan. Kalau Komisi 8 DPR memiliki tugas di bidang agama, sosial dan mitra kerja seperti Basnas, BPKH, KPAI, BNPB. Terus untuk Komisi 9 DPR memiliki tugas dalam bidang urusan kesehatan dan ketenagakerjaan dengan mitra seperti BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, Badan POM, dan BKKBN. Untuk Komisi 10 DPR memiliki ruang lingkup di tugas bidang pendidikan, terus olahraga dan sejarah dengan mitra seperti Kemenpora sama Ristekdikti. Untuk Komisi 11 DPR memiliki ruang lingkup di bidang perbankan dan keuangan dengan mitra seperti OJK dan LPS. Sudah. Oke. Sekarang kita akan membahas tugas dari DPR. Menurut pendapat saudara Adit, apakah saat ini DPR sudah menjalani tugasnya dengan benar sebagai wakil rakyat?
Baik, tentunya lebih tepatnya DPR saat ini sering menjadi wakil partai dan bukan wakil rakyat. Aspirasi masyarakat saat ini sering tidak didengar dan disampaikan pada rapat DPR yang ada. Oke, nah ini agak menyinggung sedikit nih. Ada nggak sih cap negatif untuk para DPR itu? Berprasangka negatif bisa membuat masyarakat menjaga jarak dengan DPR. Tidak bisa dipungkiri, DPR saat ini memang sedang memiliki cap negatif yang dalam kondisi sangat klimaks. Dan hal ini memang sudah lama ada di wajah DPR. Dulu Ahmad Gus Dur pernah memberontakkan terhadap DPR sebagai taman kanak-kanak. Dan ujaran Gus Dur tersebut saat itu membuat heboh. Bahkan Firgon Apel selalu diulang-ulang banyak oleh orang sampai saat ini. Lebih jauh dalam sejarah musisi senior Iwan Fals pada tahun 1987 merilis sebuah lagu populer yang berjudul Surat Buat Wakil Rakyat, yang mana salah satu liriknya adalah kami tak sudi memiliki suara. Namun kita juga bisa pula menyebut DPR adalah pihak yang terbebas dari dosa, dan prasangka muncul akibat adanya anggota DPR yang tidur saat rapat. Bahkan akhir-akhir ini terdapat salah satu anggota DPR yang sedang bermain game, bahkan melakukan tindakan pidana korupsi. Oke, agak sedikit sensitif ya. Ya, tentunya pasti. Nah, mungkin cukup sampai di sini bincang-bincang kita soal DPR. Mungkin selanjutnya kita bisa bahas-bahas soal komisi-komisi lain. Ya. Demikian wawancara kami kali ini dari kelompok 1 tentang DPR. Kami dari kelompok 1 mempunyai satu harapan khusus untuk DPR, yaitu DPR bukan petugas partai, tapi petugas